Setiap tumbuh-tumbuhan mempunyai kemampuan untuk berkembang biak. Salah satu caranya adalah dengan perkembangbiakan vegetatif. Perbanyakan tanaman secara vegetatif atau menggunakan organ pertumbuhan tanaman merupakan alternatif dalam upaya untuk mendapatkan tanaman baru yang mempunyai sifat sama dengan induknya. Perbanyakan tanaman secara konvensional atau tradisional umumnya masih memerlukan waktu yang cukup lama dan membutuhkan tempat yang sangat luas. Misalnya, mencangkok, menstek, dan okulasi. Perkembangbiakan vegetatif buatan untuk tanaman kentang banyak caranya. Antara lain, pembiakan tunas dari umbi kentang yang disebut teknik propagasi sprout cutting. Kentang diletakkan di tempat lembab agar tumbuh tunas. Kemudian, tunas kentang ujungnya dipotong. Kentang yang tunasnya sudah dipotong dimasukkan dalam cairan hormon gibberellin dan auxin. Hormon gibberellin menstimulasi kambium dan perkembangan xilem. Sedangkan hormon auxin berpengaruh dalam pengembangan sel dan pertumbuhan akar. Setelah direndam beberapa saat, kentang diambil dan diletakkan di tempat lembab agar tumbuh tunas. Tunas akar kentang yang telah tumbuh dipotong ujungnya. Potongan akar ditanam pada medium atau kultur pasir dan tanah kompos. Bila tunas sudah tumbuh, tanaman muda kentang dipindah ke kebun. Selanjutnya, akar tumbuh sebagai tanaman kentang biasa. Untuk menjawab tantangan zaman, dewasa ini salah satu bidang bioteknologi yang sedang dikembangkan adalah kultur jaringan. Teknik kultur jaringan adalah suatu teknik untuk mengisolasi bagian dari tanaman, dalam hal ini organ tanaman, kemudian jaringan tanaman, sel atau protoplasma, menumbuhkannya dalam suatu media aseptik yang mengandung nutrisi dan zat pengatur tumbuh. Setelah itu, setelah bagian-bagian tanaman tersebut berkembang menjadi banyak dan beregenerasi menjadi tanaman yang lengkap dalam suatu wadah yang tembus cahaya dan tertutup. Banyak manfaat yang diperoleh dari teknik kultur jaringan ini. Di antaranya adalah untuk perbanyakan tanaman secara mikro atau propagasis secara mikro, kemudian untuk perbaikan sifat tanaman, untuk menghasilkan zat-zat metabolisme sekunder, dan untuk membantu metode pemuliaan secara konvensional. Untuk mengenal lebih jauh apa dan bagaimana kultur jaringan, diperlukan beberapa tahapan. Tahap pertama adalah persiapan media. Tahap kedua adalah persiapan bahan tanaman. Tahap ketiga adalah penanaman eksplant atau bahan tanaman. Tahap keempat, penumbuhan eksplant.
Dan tahap terakhir adalah aklimatisasi atau pengadaptasian hasil kultur. Adapun cara atau teknik untuk membuat media itu, yang pertama adalah kita menyiapkan larutan stok. Untuk media murasige dan skok biasanya kita membuat larutan stok A, larutan stok B, C, D, E, dan stok F. Selain itu kita juga menambahkan vitamin, dan untuk perlakuan biasanya kita menambahkan zat pengatur tumbuhan. Ada bermacam-macam zat pengatur tumbuh, tetapi yang banyak digunakan untuk perlakuan di dalam teknik kultur jaringan adalah dari jenis auksin ataupun dari jenis sitokinin. Bermacam-macam auksin yang digunakan misalnya indol asetik asid atau IAA, naftalin asetit asid atau NAA, dan indol butyric asid atau IBA. Selain itu biasanya kita juga menambahkan 2,4D biasanya untuk penumbuhan kalus. Sitokinin yang digunakan biasanya adalah BAP ataupun kinetin dan zeatin. Namun seperti kita ketahui bahwa zeatin sangat mahal harganya. Setelah larutan stok kita siapkan, biasanya dilanjutkan dengan pemipetan sesuai dengan komposisi atau konsentrasi untuk setiap liternya. Setelah unsur hara makro atau stok A sampai dengan F, kemudian sukrosa kita tambahkan, kita tera menjadi 1 liter, kemudian kita ukur pH-nya sekitar 5,8 sampai 6. Sebelum kita masak, biasanya larutan tersebut kita tambahkan dengan pemadat. Kalau kita menggunakan media padat, seandainya kita akan membuat media cair, biasanya kita tidak menambahkan pemadat. Setelah itu larutan yang sudah ditambahkan dengan pemadat kita masak sampai mendidih. Setelah mendidih kita tuang ke dalam botol sesuai volume. Biasanya pada 1 liter media akan menghasilkan kira-kira 40 sampai 50 botol kalau kita menggunakan botol. Tetapi kalau misalnya kita menggunakan tabung reaksi, biasanya untuk 1 liter media bisa menghasilkan 70 liter tabung reaksi. Ada bermacam-macam bahan eksplan yang bisa digunakan untuk perbanyakan secara teknik kultur jaringan. Misalnya sumber eksplan dapat berupa organ tanaman, atau dapat berupa jaringan tanaman, atau dapat berupa sel ataupun protoplasma. Misalnya kita dapat menggunakan biji sebagai sumber eksplan kita. Selain itu kita juga dapat menggunakan potongan dari daun sebagai eksplan. Kemudian potongan dari akar, ataupun kita juga bisa menggunakan shoot tip atau meristem. Kultur meristem biasanya banyak digunakan orang untuk tujuan agar kita mendapatkan plantlet atau bahan tanaman yang bebas patogen, terutama bebas virus. Kultur meristem ini banyak diterapkan pada perbanyakan tanaman kentang secara in vitro. Nah, sekarang bagaimana perbanyakan tanaman pisang dengan teknik kultur jaringan? Pada perbanyakan tanaman pisang, biasanya kita menggunakan eksplan dari bonggol atau dari sutip. Setelah kita mendapatkan bahan tanaman dari hasil eksplorasi di lapangan, biasanya bonggol tersebut kita cuci bersih, kemudian bisa kita jemur selama beberapa jam. Setelah itu kita kupas sampai kita mendapatkan bahan yang paling kecil. Kemudian eksplan dari pisang kita rendam dengan agrimisin dan bentleit, dalam hal ini untuk mencegah tumbuhnya bakteri ataupun jamur.
Kemudian sebelum eksplan ini kita tanam di dalam media prekon, biasanya kita kupas sampai menjadi bagian yang terkecil. Nah, ini kita lakukan di dalam laminar airflow kabinet atau box tanam. Setelah kita tanam ke dalam media prekon, kemudian kita tutup, kita simpan di dalam ruang kultur kurang lebih selama 1 minggu. Setelah 1 minggu dan kita yakin bahwa eksplan tersebut tidak terkontaminasi oleh mikroorganisme, biasanya eksplan kita pindah ke dalam media inisiasi. Media inisiasi untuk pisang biasanya kita menggunakan media cair ataupun media padat. Pada saat kita akan melakukan penanaman di lapang, kita memperlakukan plantlet tersebut ke dalam media perakaran. Lamanya perakaran biasanya kurang lebih selama 1 bulan. Setelah masa perakaran selesai, biasanya kita melakukan masa hardening. Jadi plantlet yang di dalam botol yang masih steril, kita simpan di dalam ruang terbuka atau ruang yang ada cahaya selama kurang lebih 2 minggu. Setelah itu baru kita melakukan aklimatisasi. Untuk aklimatisasi pisang biasanya kita menggunakan media yang terdiri dari campuran antara pasir, tanah, dan kompos dengan perbandingan yang tertentu. Kemudian plantlet kita keluarkan dari dalam botol, kita cuci bersih secara hati-hati perakarannya dan kita tanam ke dalam bak yang sudah kita sediakan. Dalam aklimatisasi yang penting adalah kita menjaga kelembapan dan suhu. Biasanya aklimatisasi kita lakukan di dalam screen house atau di dalam greenhouse. Lamanya aklimatisasi untuk tanaman pisang kurang lebih selama 1 bulan. Setelah itu, secara bertahap kita bisa mengurangi intensitas cahaya atau intensitas penyinaran. 3 bulan kemudian, plantlet yang sudah tumbuh daun yang baru dan sudah tumbuh akar yang kuat bisa atau siap untuk ditransplanting ke lapang. Tanaman anggrek sukar berkembang biak dengan biji secara alami. Hal ini disebabkan bijinya tidak mengandung endosperma atau cadangan makanan. Oleh karena itu, dikembangkan dengan kultur jaringan. Perbanyakan tanaman secara kultur jaringan dapat dilakukan terhadap semua jenis tanaman. Demikian juga terhadap semua jenis tanaman anggrek. Tetapi tidak harus semua jenis tanaman anggrek diperbanyak melalui kultur jaringan. Di antaranya terhadap tanaman anggrek, Douglas, dan skorpion tidak harus diperbanyak melalui kultur jaringan. Karena untuk tanaman anggrek, Douglas, dan skorpion bisa diperbanyak secara konvensional, yaitu diperoleh melalui steknya. Tetapi untuk tanaman anggrek, Dendrobium, dan Cattleya, hal itu dituntut melalui perbanyakan tanaman secara kultur jaringan. Karena bila dilakukan secara konvensional, hal itu sangat tidak memungkinkan, sehingga perlu ditempuh perbanyakan tanaman secara kultur jaringan.
Tujuan dari perbanyakan tanaman secara kultur jaringan, selain diinginkan anakan dalam jumlah yang banyak, waktu yang singkat, diinginkan pula adanya anakan yang mempunyai sifat minimal sama dengan induknya. Untuk itu perlu kita mengetahui dari mana anakan itu berasal. Sehingga di dalam kegiatan kultur jaringan, sebelum kegiatan laboratoris kita lakukan, ada 2 tahapan yang dituntut harus dilakukan, yaitu seleksi indukan dan isolasi. Di sini kita lihat salah satu tanaman anggrek Dendrobium yang telah dilakukan seleksi indukannya dan dilakukan penyilangannya terhadap pejantan Dendrobium ungu dan betina Dendrobium kuning dikawinkan. Inilah hasil isolasi indukannya. Diharapkan bila telah dilakukan perkawinan silang secara buatan, dari biji hasil perkawinan ini kita kemudian lakukan perlakuan kegiatan perbanyakan tanaman kultur jaringan secara laboratorium. Untuk perlakuan anggrek secara kultur jaringan di laboratorium, prosesnya sama dengan pisang. Setelah diperoleh tanaman, yaitu tanaman kecil-kecil yang disebut planlet yang sudah diketahui induknya, kemudian dilakukan aklimatisasi, yaitu kegiatan mengadaptasikan tanaman hasil kultur. Sebelum ditanam pada lahan yang sebenarnya, langkah-langkah yang dilakukan adalah ambil planlet hasil kultur satu demi satu. Cucilah akar tanaman hasil kultur dengan tujuan supaya akar tanaman betul-betul bersih dari agar. Setelah media kultur bersih, kemudian kita tanamkan pada media yang terbuat dari serbuk pakis. Untuk tahap aklimatisasi, penanaman secara komunitas. Artinya, dalam satu pot kita tanam lebih dari 1 tanaman. Kemudian, tutuplah tanaman hasil kultur dengan menggunakan botol atau perangkat yang lain agar tanaman kecil tidak terlalu kaget dengan suasana di luar botol. Sehingga kondisi atas leher akar seperti masih dalam botol, sedangkan akar bawah sudah mengenal media yang lain. Inilah hasil tanaman setelah aklimatisasi yang masih berada dalam pot. Dengan suhu yang diinginkan, yaitu 25 sampai 32 derajat Celcius, kelembapan berkisar antara 60 sampai 80% dan cahaya maksimum 80%. Setelah berumur 3 sampai dengan 4 minggu, kemudian pindahkan tanaman ke dalam individual pot. Media tanam pada individual pot, selain media pakis, bisa juga digunakan arang dari kayu. Dan tanaman anggrek telah siap untuk tumbuh mandiri.
Pelaksanaan perbanyakan tanaman dengan sistem kultur jaringan di Indonesia sampai saat ini masih terbatas di kalangan para ilmuwan. Padahal perbanyakan tanaman dengan sistem kultur jaringan mempunyai prospek yang sangat baik di hari-hari mendatang. Sebab perbanyakan tanaman dengan sistem ini memiliki banyak keuntungan, baik dari segi hasil, biaya, tenaga, tempat, dan waktu.